Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Niko Mangselayani, bisa dipanggil Sela, dengan NIM 19110310051 dari kelas A, semester 3, program studi pendidikan Guru Sekolah Dasar, jurusan Pendidikan Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Pendidikan Ganesha. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat sebuah video pembelajaran mengenai konsep bilangan bulat. Om Swastiastu adik-adik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar adik-adik semua? Kakak harap kalian semua sehat dan terhindar dari virus corona. Nah, sebelum menuju ke pembelajaran, kakak akan ajak adik-adik semuanya berdoa. Semoga virus corona ini cepat berlalu, cepat hilang, dan kegiatan belajar kita hari ini berjalan dengan lancar. Baik, berdoa akan kakak pimpin. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa dapat diakhiri. Nah, sebelum ke pembelajaran, kakak ingin bertanya, apakah adik-adik belajar di rumah dengan semangat tadi pagi? Apakah adik-adik nyaman belajar di rumah? Tentu saja adik-adik pasti rindu dengan suasana sekolah kan? Rindu teman, rindu guru, dan rindu lingkungan di sekolah. Nah, semoga virus corona ini cepat berlalu dan kita bisa beraktivitas seperti biasa lagi. Nah, selanjutnya pada kesempatan kali ini kakak akan mengajarkan konsep bilangan bulat. Nah, apakah adik-adik tahu apa itu bilangan bulat? Pasti pernah dengar, bukan? Nah, sebelum ke bilangan bulat, akan lebih baik jika adik mengetahui bahwa belajar itu sangat penting. Baik di tengah pandemi ini, adik-adik juga harus semangat dalam belajar. Adik-adik juga tidak boleh baru di rumah, adik-adik lebih sering nonton TV daripada belajar. Seperti itu adik-adik. Jadi adik-adik itu harus semangat belajarnya supaya walaupun di tengah pandemi seperti ini, adik-adik tetap aktif dalam belajar. Nah, tadi kembali lagi ke bilangan bulat. Bilangan bulat pasti pernah adik-adik dengar. Nah, apa sih bilangan bulat itu? Siapa saja anggota dari bilangan bulat itu? Pasti adik-adik penasaran kan? Nah, sekarang kakak akan jelaskan. Bilangan bulat itu terdiri dari 3 bilangan. Yang pertama yaitu bilangan negatif, yang kedua yaitu 0, dan yang ketiga itu bilangan positif. Apakah adik-adik tahu apa itu bilangan negatif? Ya, bilangan negatif itu contohnya seperti negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, dan seterusnya. Nah, jika bilangan 0 pasti sudah tidak asing lagi bagi adik-adik. Bilangan 0 yaitu bilangan caca. Bilangan 0 itu termasuk ke dalam bilangan caca. Kemudian bilangan bulat positif. Bilangan bulat positif itu contohnya pertama 1, 2, 3, positif 4, positif 5. Nah, dari bilangan positif itu kita tahu bahwa 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya adalah bilangan asli. Jadi, di bilangan bulat itu ada 3 bilangan. Bilangan negatif, bilangan 0, dan bilangan positif yang tadi sudah kakak jelasin. Terlepas dari itu, apakah adik-adik tahu apa itu garis bilangan? Nah, garis bilangan itu
sebuah garis lurus di mana titik tengahnya itu ada angka 0, di sebelah kanannya itu ada positif, bilangan positif, dan sebelah kirinya adalah bilangan negatif, seperti contoh pada gambar di sebelah ini. Coba adik-adik perhatikan terlebih dahulu gambar tersebut. Apakah adik-adik sudah mengerti dan tahu di mana letak bilangan positif, bilangan 0, dan bilangan negatif? Mudah saja adik-adik. Bilangan negatif terletak di sebelah kiri kita. Bilangan positif terletak di sebelah kanan kita. Dan bilangan 0 terletak di tengah-tengah antara bilangan positif dan bilangan negatif. Nah, setelah adik-adik mengetahui garis bilangan, maka adik-adik akan mudah memahami tentang bilangan bulat. Di dalam bilangan bulat ada yang namanya sifat asosiatif. Apakah adik-adik tahu sifat asosiatif itu apa? Sifat asosiatif merupakan sifat pengelompokan. Misalnya, A ditambah B sama dengan C. Kakak ulang. Dalam kurung A ditambah B kurung tutup ditambah C sama dengan A ditambah dalam kurung B ditambah C. Seperti pada gambar di atas. Kemudian ada yang namanya sifat komunitatif atau komutatif. Nah, sifat komutatif itu merupakan sifat pertukaran. Contohnya, A ditambah B sama dengan B ditambah A. Seperti pada gambar di atas ini. Kemudian, dalam bilangan bulat ada empat operasi. Pertama, operasi penjumlahan. Kedua, operasi pengurangan. Dan yang ketiga, operasi perkalian. Dan yang terakhir itu operasi pembagian. Pada operasi penjumlahan seperti biasa. Contohnya 2 ditambah 3 sama dengan 5. 5 ditambah 5 sama dengan 10. Nah, kalau 10 ditambah 5 berapa adik-adik? Tentu mudah kan? Ya, 10 ditambah 5 sama dengan 15. Nah, jika menggunakan garis bilangan, jika dia penjumlahan akan bergerak ke sebelah kanan, dan jika ia pengurangan akan bergerak sebelah kiri. Perlu adik-adik ketahui, semakin ke kanan, nilai suatu bilangan akan semakin besar. Semakin ke kiri, nilai suatu bilangan akan semakin kecil. Nah, lanjut ke operasi kedua, yaitu operasi pengurangan. Nah, operasi pengurangan ini agak istimewa adik-adik. Contohnya, sifat-sifatnya ya, kakak akan sebutkan. Yang pertama yaitu ada A min B atau A dikurang B sama dengan A ditambah dalam kurung min atau negatif B. Contohnya misalnya, 3 dikurang 1 itu sama dengan 3 ditambah negatif 1. Adik itu punya uang 3 misalnya. Kemudian membayar hutang. Karena dia negatif itu anggap saja hutang. Jadi min 1. Jadi 3 ditambah min 1. Jawabannya adalah 2. Kemudian sifat yang kedua ini agak unik adik-adik. Contohnya yaitu A dikurang min B. Karena di A dikurang min B itu bertemu negatif dengan negatif, maka akan menjadi A ditambah B. Misalnya 4 ditambah, mohon maaf adik-adik, misalnya 4 dikurang negatif 1, maka akan berubah hasilnya menjadi 4 sama dengan 4 ditambah 1, yaitu 5. Nah, yang ketiga itu ada operasi perkalian.
Nah, dalam operasi perkalian itu misalnya negatif A dikali negatif A akan sama dengan A ditambah A dikali B positif, seperti itu. Contohnya misalnya negatif 5 dikali negatif 5 itu jawab akan menjadi 5 dikali 5 sama dengan 10. Seperti itu. Kemudian ada yang ketiga yaitu operasi pembagian. Nah, dalam operasi pembagian itu juga agak istimewa adik-adik, di mana bila bilangan positif dibagi bilangan positif akan hasilnya positif, bilangan positif dibagi dengan bilangan negatif hasilnya negatif, serta bilangan negatif dibagi dengan bilangan negatif akan menghasilkan bilangan positif. Contohnya, negatif 10 dibagi negatif 5, maka hasilnya akan menjadi 2. Apabila positif 10 dibagi dengan negatif 2, maka hasilnya akan menjadi negatif 5. Seperti itu. Apakah adik-adik mengerti? Nah, hanya itu yang bisa kakak jelaskan. Semoga pembelajaran bilangan bulat ini dapat adik-adik mengerti dengan baik. Dan akhir kata kakak tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam harmoni.